Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis ini, yakni majelis penuntut ilmu syar'i. Dan tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali di kesempatan pagi hari ini, Sabtu, kami kembali menemani Anda dalam program kajian seputar hukum-hukum muslimah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syarul Fatwa hafizahullahu ta'ala. Di pekan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hukum seputar darah istighadah, dan insyaallah ta'ala di kesempatan pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yakni hukum-hukum seputar tentang darah nifas. Oleh karena itu, kami mengajak kembali kepada seluruh kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami telah menyediakan layanan telepon maupun layanan interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Kami persilakan yang ingin bertanya secara langsung menghubungi kami di nomor 0811 900 7912. Atau bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, kami persilakan untuk mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Sekali lagi, karena pembahasan kita terkait tentang hukum seputar darah nifas, hukum seputar nifas, kami persilakan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah Ustaz telah berada di studio Ahsan TV untuk menemani kita beberapa menit ke depan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan Pak Ustaz untuk memulai. Fadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kemudahan pada kita untuk duduk bersama dalam majelis ilmu yang mengupas hukum-hukum seputar fikih wanita secara khusus, yang mana hukum-hukum ini sangat dibutuhkan oleh wanita muslimah. Sampai kapanpun wanita muslimah membutuhkan tentang ilmu seputar hukum-hukum kehidupannya. Karena bagaimanapun juga ilmu tentang nifas, tentang haid, ini hanya wanita yang tahu, wanita yang mengalami. Maka hendaklah dia mengilmuinya. Tidak dia mengandalkan misalkan bertanya pada ustadz, karena ustadz tidak mengalami haid. Nah, alangkah baiknya ketika seorang wanita dia sendiri yang mengalami haid, maka dia sendiri yang harus memahami hukum seputar haid tersebut. Ya, karena kalau perkara itu tidak ada yang mengetahui kecuali wanita, maka tentunya wanita harus
lebih memahami perkara itu. Terakhir yang kita sebutkan adalah pembahasan seputar istihadah, dan kesempatan hari ini, pagi ini kita akan mengupas hukum seputar nifas. Apa itu nifas? Apakah ada hukum-hukum lain ya pada nifas dan seterusnya. Penulis rahimahullah beliau mengatakan an-nifasu wa ahkamuhu. Nifas dan hukum-hukumnya. An-nifasu huwa ad-damu alladhi yanzilu minar rahim lil wiladati wa ba'daha. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim lil wiladah karena sebab persalinan, wa ba'daha dan setelah persalinan. Wa huwa baqiyatud dam al-muhtabas waqtal hamli fi rahim. Fa idza waladat kharaja hadha ad-damu syai'an fa syai'an. Darah nifas itu adalah darah, sisa darah yang mengendap ketika hamil saat berada di dalam rahim. Apabila dia telah melahirkan, maka darah ini akan keluar sedikit demi sedikit. Sisa darah yang mengendap ketika hamil. Sebagaimana kita ketahui bahwa darah haid, ketika seorang wanita itu hamil, maka dia akan berubah menjadi saripati makanan. Ini keistimewaan darah haid. Ketika dia tidak hamil, darah haid keluar. Ketika hamil, maka tidak haid lagi, karena darahnya akan berubah menjadi saripati makanan. Nah, ketika seorang akan melahirkan, otomatis masih ada sisa-sisa darah yang merupakan saripati makanan ini. Maka begitu melahirkan, darahnya keluar sedikit demi sedikit. Wa ma tarahu qabla al-wiladati min khurujid dam ma amaratil wiladah fahuwa nifas. Dan apa yang dilihat seorang wanita sebelum melahirkan dengan keluarnya darah yang diiringi dengan tanda-tanda persalinan, maka dia disebut nifas. Saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kadang kita bertanya, apa hukumnya darah yang keluar sebelum persalinan? Apakah sudah dihitung nifas ataukah belum? Ataukah nifas itu pas betul-betul melahirkan baru disebut nifas? Syekh di sini menyebut apa yang dilihat wanita sebelum persalinan, dia melihat darah dan diiringi tanda-tanda persalinan. Apa tanda persalinan? Kontraksi, mules. Dan kontraksinya bukan kontraksi palsu. Kalau kontraksi kan ada dua. Kontraksi palsu dengan kontraksi yang sebenarnya. Yang kontraksi sebenarnya itu ditandai dengan mulesnya secara rutin. 3 menit sekali mules, itu berarti sudah tanda-tanda persalinan. Nah, Syekh mengatakan kalau ada darah yang keluar sebelum persalinan diiringi dengan tanda-tanda persalinan itu sudah jelas, maka sudah disebut nifas. Maka sudah disebut apa? Nifas. Dengan demikian, kalau itu sudah disebut darah nifas, berlakulah hukum-hukum nifas yang akan kita sebutkan nanti. Wal ghalibu anna bidayatahu takunu ma'al wiladati wal mu'tabar wiladah ma tabayyana fihi khalqul insan. Umumnya permulaan nifas itu ketika bersamaan dengan persalinan. Dan yang dianggap sebagai persalinan adalah ma tabayyana fihi khalqul insan, apa yang sudah tercipta penciptaan manusia. Jadi darah nifas itu dia bersamaan dengan persalinan. Apa patokan persalinan? Patokan persalinan itu kalau janin yang dikandung sudah tercipta, khalqu insan, sudah berbentuk manusia, alias 4 bulan ke atas. Dengan demikian, ukhti muslimah, para ibu, saudari-saudariku yang dimuliakan Allah, apabila persalinan kita kurang dari 4 bulan, keguguran, ya, seorang wanita mengalami keguguran saat 3 bulan janinnya masih berusia 3 bulan. Maka ini tidak disebut sebagai persalinan. Sehingga darah yang keluar
ketika keguguran bukan darah nifas. Kalau dia bukan darah nifas, tetap wajib sholat dan seterusnya. Jadi darah apa dia? Darah kotor, itu saja, darah penyakit. Tidak dianggap darah nifas. Karena kalau dianggap darah nifas akan berhubungan 40 hari, kemudian tidak boleh sholat dan seterusnya. Ya, jadi kata penulis Shalih Fauzan mengatakan, wal mu'tabaru fil wilada, yang dianggap dalam persalinan, ma tabayyana fihi khalqu insan, apa yang sudah jelas di dalamnya penciptaan manusia. Tidak, kata singkatnya adalah sudah 4 bulan. Wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan wahidun wa thamanuna yawman wa aglabuha salasatu ashhur. Waktu tercipta atau sudah jelas terciptanya manusia itu kurang lebih samanuna wahidun wa thamanun, 81 hari. 81 hari sampai 4 bulan enggak? Ya, 1 bulan 30 hari, ya 3 bulan lebih dikit ya. Wa aglabuha salah satu asyur, umumnya adalah 3 bulan. Ini perlu dikoreksi karena penciptaan manusia itu berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud adalah 120 hari alias 4 bulan. Itu yang lebih kuat ketika Allah mengutus malaikat untuk menulis rizkinya, untuk meniupkan nyawanya, itu sudah disebut apa? Penciptaan manusia. Fa idza saqata minha syai'un qabla hadhil muddah wa hasala ma'hu dam fa innaha la taltafitu ilai wa la tada'u salata was siyama min ajli li'annahu damun fasid wa tazifun fayakun hukmuha hukmul mustahadah. Apabila ada yang keguguran sedikit kurang dari waktu ini, maka janganlah dia menoleh melihat darah tersebut. Jangan dia meninggalkan sholat dan puasa, karena sungguhnya itu adalah darah fasid, darah kotor. Maka hukumnya hukum seperti wanita yang mengalami istihadah. Jadi Syekh jelas, kalau kegugurannya sebelum tercipta manusia, maka tidak dianggap sebagai nifas. Jadi ini banyak sekali kesalahan para ukhti muslimah. Jika dia mengalami keguguran dan waktunya baru sebulan, 2 bulan, dia anggap itu nifas. Ini salah. Nifas itu kalau janin yang dikandung sudah tercipta seperti manusia. Bukan baru sekerat daging ya. Karena kalau baru sebulan kan seperti sekerat daging saja. Atau 2 bulan, mau ke 3 bulan sudah mulai terbentuk kepala tapi belum sempurna terbentuknya. Ini belum disebut sebagai penciptaan manusia, sehingga darah yang keluar bukan darah nifas alias darah fasid, darah kotor seperti istihadah. Wa aktsaru muddatin nifasi fil ghalibi 40 yawman ibtida'an minal wiladati aw qabliha bi yawmaini aw salasah kama sabaq. Umumnya lamanya nifas adalah 40 hari. Dimulai ketika persalinan atau sebelum persalinan 2 hari atau 3 hari. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau memang sebelum melahirkan kita sudah melihat darah, maka hitunglah hari itu sebagai hari pertama nifas. Hitung itu sebagai hari pertama nifas, kemudian berjalan umumnya 40 hari. Dengan demikian, bagi wanita yang mengalami nifas 40 hari, dia harus meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan seterusnya, kecuali dia melihat suci. Sudah suci sebelum 40 hari, maka hendaklah dia mandi, kemudian sholat dan seterusnya. Adapun bagi yang 40 hari belum suci-suci, belum bersih-bersih, maka 40 hari jadikan patokan hari terakhir. Yang lebih dari 40 hari jangan dianggap sebagai darah nifas, karena darah nifas itu maksimal 40 hari. Tidak ada nifas 60 hari sebagaimana yang pernah kami ditanya, Ustadz, saya mengalami nifas 60 hari sehingga 60 hari saya tidak sholat. Ini salah. Ya, maksimal itu 40 hari. Sehingga 20 hari berikutnya itu bukan dianggap darah nifas, itu darah kotor. Yang 20 hari tetap wajib sholat. Ya. Maka wanita muslimah ketika dia tidak tahu permasalahan agama, adalah dia bertanya.
Bayangkan 20 hari meninggalkan sholat. Kalau sehari 5 kali 20 hari 100 sholat ditinggalkan. Allahu Akbar. Jadi patokan nifas maksimal 40 hari. Pegang ini kuat-kuat. Bahwa nifas hanya 40 hari. Tidak lebih dari itu. Lihadisi Ummi Salamata radhiyallahu anha. Kanatin nufasa'u. Tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Arba'ina yauman. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Berdasarkan hadisnya Ummi Salamah, semoga Allah meridhoinya, adalah para wanita yang mengalami nifas. Mereka duduk, maksudnya duduk meninggalkan sholat pada zaman Rasulullah SAW, arba'ina yauman, selama 40 hari. Arba'ina yauman, selama 40 hari. Wa ajma'ala dhalika ahlul ilmi kama hakahu Tirmidzi wa ghairuh. Dan para ulama telah sepakat tentang hal itu, yaitu bahwa nifas maksimal 40 hari. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan Tirmidzi, beliau menegaskan kesepakatan pendapat para ulama bahwa maksimal nifas adalah 40 hari. Tidak boleh lebih dari ini. Kalau ada yang melihat darah lebih dari 40 hari, maka tidak dihukumi sebagai darah nifas, tapi dihukumi sebagai apa? Istihadah. Wa mata tahurat qabla al-arba'ina bi anin qata'a anha khurujud dammi fa innaha taktasilu wa tusalli fala hadda li aqallihi li'annahu lam yarid tahdiduhu. Kapan saja wanita itu suci, bersih sebelum 40 hari dengan terputusnya darah, maka dia hendaklah mandi, kemudian sholat, dan tidak ada batas terhadap minimal nifas. Wala hadda li aqallihi. Tidak ada batas terhadap minimal nifas. Jadi kaum muslimin, 40 hari itu maksimal, batas maksimal nifas. Minimalnya berapa? Tidak ada batasnya. Kalau Anda mengalami nifas hanya 10 hari, ya misalkan sebagian wanita bersalinnya itu bukan persalinan normal, tapi dengan sesar. Ya, sesar itu kan lebih sedikit darahnya. Apabila 15 hari sudah bersih, ya sudah bersih. Apabila 20 hari sudah bersih, maka 20 hari sudah bersih. Salat, mandi, salat. Tidak ada batas minimal terhadap nifas. Li'annahu lam yarid tahdiduhu. Karena tidak datang keterangan pembatasan tentang nifas. Ya. Jadi para ukhti muslimah, apabila Anda sudah bersih, suci dari nifas kurang 40 hari, segera mandi, kemudian sholat. Tapi ingat, harus benar-benar bersih. Ya. Jadi nifas itu maksimal 40 hari. Kurang dari 40 hari kita sudah bersih, silakan mandi, silakan sholat. Tidak ada batas minimalnya berapa. Wa idza tammat al-arba'una wa lam yanqati anha khurujud dam, fa in sadafa 'adata haidiha fa huwa haidun. Wa illam yusadif 'adatal haidi wastamar wa lam yanqati fa huwa istihadatun la tatruku min ajlihi al-ibadata ba'da al-arba'in. Wa in zada anil arba'ina wa lam yastamir wa lam yusadif 'adatan fa mahallu khilafin. Kemudian penulis Syekh Shalih Fauzan mengatakan, apabila telah sempurna nifasnya 40 hari dan darahnya tidak terputus, masih keluar terus. Apabila keluarnya darah itu mencocoki kebiasaan haidnya, maka disebut haid. Jadi wanita muslimah yang mengalami nifas, apabila 40 hari masih keluar darah, kemudian waktu keluar darah setelah 40 hari itu memang mencocoki kebiasaan haid, dihukumi haid. Wa illam yusadif adatal haid, kalau tidak mencocoki kebiasaan haidnya, wastamara wa lam yanqati, dan darah terus keluar tidak terputus, fahuwa istihadatun, maka darah itu adalah darah istihadah. Dia tidak boleh meninggalkan ibadah ya setelah 40 hari. Artinya kaum muslimin, kalau ada darah keluar lebih dari 40 hari, lebih dari waktu nifas yang maksimal, maka dilihat. Jika darah ini keluar setelah 40 hari mencocoki waktu kebiasaan haid, dia dihukumi haid. Namun bila darah ini yang keluar dari 40 hari ini tidak mencocoki
waktu haid, maka darah itu disebut darah istihadah. Wa in zada anil arba'in wa lam yastamir wa lam yusadif adatan fa mahallu khilafin. Apabila darahnya masih keluar setelah 40 hari dan tidak terus-menerus, juga tidak sesuai dengan waktu kebiasaan haid, ini yang menjadi perselisihan para ulama. Baik, saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya al-ahkam al-muta'alliqah bin nifas, hukum-hukum yang berhubungan dengan nifas. Ahkamun nifas ka ahkamil haidi fi mayali. Hukum-hukum seputar nifas seperti hukum seputar haid. Jadi perlu disadari oleh seluruh kaum muslimah bahwa hukum seputar nifas itu seperti hukum seputar haid. Karena sebagian hadis-hadis menerangkan ketika Aisyah mendapatkan haid disebutkan dengan kalimatnya nifas. Ana fisti, apakah kamu haid? Jadi haid tapi bahasanya nifas. Karena memang hukum nifas seperti hukum haid. Apa saja hukum-hukum seputar nifas? Yahrumu wat'un nufasa kama yahrumu wat'ul haid wa yubahul istimta'u alladhi dunal wat'i. Yang pertama, hukum seputar nifas, diharamkan menggauli wanita yang sedang nifas sebagaimana diharamkan menggauli wanita yang haid, dan dibolehkan bersenang-senang dengan wanita nifas alladzi dunal wat'i, yang selain berhubungan intim. Jadi ketika istri kita nifas diharamkan menggaulinya, tapi untuk bersenang-senang dengannya boleh, ya, dengan syarat tidak sampai berhubungan intim. Yang kedua, yahrumu 'alan nufasa'i antasuma aw tusalliya aw tatufa bil baiti kal haid. Diharamkan bagi wanita nifas untuk puasa atau sholat atau tawaf di Ka'bah sebagaimana wanita haid. Jadi wanita nifas seperti wanita haid, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf. Yang ketiga, yahrumu 'alan nufasa'i massul mushafi wa qira'atul qur'ani ma lam takhsha nisyanahu kal haidi. Diharamkan bagi wanita nifas untuk menyentuh, memegang mushaf Quran dan membaca Al-Quran selama tidak dikhawatirkan dia lupa, sebagaimana wanita haid. Yang keempat, hukum seputar nifas, yajibu 'alan nufasa'i qada'u shaumi al-wajibi alladzi tarakathu fin nifasi kal haidi. Wajib bagi para wanita nifas untuk mengganti puasa yang wajib yang dia telah tinggalkan ketika nifasnya sebagaimana haid. Nah, ini sering dialami oleh wanita yang mengalami persalinannya di bulan Ramadan, taruhlah 15 Ramadan. Ketika dia bersalin, maka dia hukumnya nifas, kemudian dia tidak puasa. Maka wanita nifas itu kewajibannya mengganti puasa, qada, bukan mengganti fidyah dengan memberi makan, bukan, tapi dia ganti puasanya. Ya. Contohnya seperti wanita haid. Ketika kita Ramadan tidak puasa karena haid, maka kewajiban wanita haid mengganti puasa, bukan bayar fidyah. Begitupun wanita nifas. Hendaklah dia mengganti puasanya, bukan malah membayar fidyah. Karena sebabnya apa? Sebabnya nifas. Kecuali kalau sebabnya bukan nifas, misalkan menyusui atau dia hamil, ini boleh dengan bayar fidyah. Tapi untuk yang nifas, untuk yang haid, dia kewajibannya adalah mengganti puasa dengan puasa, bukan mengganti puasa dengan bayar fidyah. Yang kelima, hukum seputar nifas, yajibu 'alan nufasa'i an taktasila inda nihayatin nifas kama yajibu dzalika 'alal haidi. Wajib bagi para wanita nifas untuk mandi setelah selesai nifasnya, sebagaimana hal itu juga wajib bagi wanita yang haid. Wal adillatu ala dzalik. Dalil-dalil tentang semua ini yang 5 tadi sudah disebutkan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha kanatin nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Dari Ummi Salamah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah para wanita nifas, mereka duduk tidak sholat pada zaman Nabi SAW selama 40 hari. Qala al-Majid
Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Muntaqa. Qultu wa ma'nal hadis kanat tu'maru an tajlisa ila al-arba'in li'alla yakuna al-khabaru kadiban id la yumkin an tattafiqa adatu nisa'i asrin fi nifasin aw haidin. Imam Al-Majid Ibnu Taimiyah, Majid Ibnu Taimiyah ini kakeknya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makna hadis ini adalah wanita diperintahkan untuk duduk selama 40 hari supaya tidak dianggap khobarnya sebagai berita yang dusta. Karena tidak mungkin akan berkumpul, akan sesuai kebiasaan wanita dengan nifas atau haid. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatil mar'atu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam taqudu fin nifasi arba'ina lailatan la ya'muruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Dari Ummi Salamah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah wanita pada zaman adalah wanita di zaman Nabi SAW, mereka duduk, artinya tidak sholat di saat nifas selama 40 malam. Nabi tidak memerintahkan mereka untuk mengganti sholatnya karena sebab nifas. Ya, ini sangat jelas sekali bagaimana wanita nifas tidak boleh sholat, tidak boleh puasa sebagaimana wanita haid. Baik, ini beberapa hukum seputar nifas dan masih ada sedikit saja tentang hukum seputar nifas yang lain. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu bagi para pemirsa yang ingin bertanya. Falyatafaddal. Baik, barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan atas penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz. Dari secara ringkas Ustadz telah menjelaskan beberapa poin, diantaranya adalah definisi tentang nifas, kemudian poin-poin berikutnya adalah hukum-hukum seputar nifas. Baik, para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini dalam segmen soal jawab. Kami telah menyediakan 2 layanan telepon di layar televisi Anda. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan menghubungi kami di nomor 0811 900 7912, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Sekali lagi kami ingatkan, karena pembahasan kita seputar tentang hukum nifas, maka pertanyaan-pertanyaan yang masuk disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, sambil kita menunggu telepon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Ustadz, dari hamba Allah. Baik, kita pilihkan dulu dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana hukum ketika kita sudah mulai hilang darah nifas di di saya, kemudian kapan kita harus mulai bersih-bersih? Apakah harus bersih betul, ataukah masih ada bercek-bercik sampai kita benar bersih baru kita mandi, Ustadz? Mohon dijelaskan tentang hal ini, jazakumullah khairan. Baik, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda mengalami nifas, ya, maka Anda harus pastikan bersih suci dari darah nifas. Tidak boleh masih ada bercak-bercak. Dan itu diberikan waktu sampai 40 hari. Artinya kita tidak boleh tergesa-gesa untuk mandi kemudian sholat apabila masih ada bercak-bercak. Kecuali ini sudah lebih 40 hari. Jadi kan tadi sudah kami jelaskan batas maksimal itu berapa? 40 hari. Selama belum 40 hari masih ada bercak-bercak sedikit, biarkan saja, kita masih dianggap nifas sampai benar-benar bersih. Dan tanda bersihnya itu kan ada 2, sebagaimana tanda bersih dari haid. 1, dia tidak dapati darah sedikit pun di kemaluannya, dan itu dengan cara mengusapkan kemaluannya dengan apa? Dengan tisu putih, dengan kain putih, ya. Bersih, kering betul, tidak ada darah. Kemudian tanda kedua suci dari nifas, sebagaimana tanda suci dari haid, yaitu melihat qosoh al-bayda, cairan bening seperti gel yang menandakan dia sudah bersih dari nifasnya. Jadi kalau
wanita nifas belum 40 hari, masih ada bercak-bercak sedikit ya. Sudah 38, 39, tunggu saja sampai 40. Jangan tergesa-gesa untuk mandi. Nah, kalau sudah 40 tank, besoknya kok masih ada bercak-bercak, yang hari ke-41 tidak dianggap sebagai nifas. Anda mandi langsung. Hari ke-41 masih bercak-bercak, tinggalkan. Mandi, kemudian sholat dan seterusnya. Nah, atas jawaban dari pertanyaan seorang ukti muslimah. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari pemirsa dari Bontang. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah darah yang keluar dari pembukaan rahim di saat ingin melahirkan itu sudah termasuk darah nifas? Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik, tadi kami sudah sebutkan ya bahwa darah yang keluar ketika mengiringi persalinan, darah yang keluar itu sudah dianggap sebagai nifas. Tapi dengan syarat tadi diiringi tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan apa? Seorang ibu ketika akan melahirkan, seorang wanita, ada rasa mules, kontraksi, yang kontraksi ini rutin ya, secara berangsur, waktunya itu sama, 3 menit per 3 menit ya. Itu sudah disebut tanda-tanda mendekati persalinan. Nah, ketika tanda mendekati persalinan keluar darah, maka darah tersebut sudah dianggap sebagai darah nifas. Wallahu a'lam. Karena tidak mungkin ya kita membedakan satu darah yang sama tapi dibedakan namanya. Sebelum melahirkan ada darah disebut darah kotor misalkan, istihadah. Begitu melahirkan darah nifas, padahal kan darahnya itu-itu juga gitu. Jadi harus sama namanya. Sebelum melahirkan sudah ada darah ya sebutannya darah nifas. Begitu melahirkan dia pun disebut darah nifas karena darahnya satu itu juga, nggak ada darah yang ini biru itu merah. Nah, setelah atas jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana jika telah suci dari nifas, kemudian beberapa hari kemudian masih keluar beberapa bercak-bercak, apakah itu masih termasuk nifas atau istihadah, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Bagaimana kalau kita sudah suci dari nifas, kemudian setelahnya keluar bercak-bercak darah? Ini perlu dilihat, kapan Anda bersih dari nifasnya? Apakah masih dalam kurun waktu sebelum 40 hari, ataukah sudah lewat 40 hari? Kalau bersihnya sebelum 40 hari, bersih. Hari ke-30 bersih. Kemudian 2 hari berikutnya keluar lagi bercak. Hari ke-33, hari ke-34. Berarti Anda keluar bercaknya masih dalam masa nifas. Sehingga itu disebut darah nifas. Ya, kemarin kan sudah suci. Ya mungkin saja kita salah lihat, salah menghukumi ini sudah suci. Jadi kalau bercak-bercak yang muncul setelah suci dari nifas masih dalam kurun waktu 40 hari, dia dianggap sebagai darah nifas. Namun, jika bercak-bercak yang muncul setelah suci di waktu di luar 40, sudah lewat 40, maka dianggap darah kotor, darah istihadah. Jadi, pertanyaan ini perlu dirinci. Kapan sucinya? Masih dalam kurun waktu 40, kemudian keluar bercak, itu dianggap nifas karena masih 40. Sucinya sudah lewat 40, hari ke-41, 42 suci. Kemudian hari ke-45 ada bercak, maka bercak di hari ke-45 tidak dianggap sebagai nifas tapi darah kotor karena sudah di luar 40 hari. Nah, atas jawabannya mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya. Baik, kami undang kembali bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan untuk menghubungi layanan telepon yang sudah kami siapkan di layar televisi Anda. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa batasan nifas adalah selama 40 hari dan kami pernah mengalami lebih dari 40 hari darah itu masih keluar. Apakah kita tetap wajib untuk sholat dan berpuasa di bulan Ramadan karena pada saat itu masuk di bulan Ramadan, Ustaz? Baik, ukhti muslimah yang dimuliakan Allah SWT, sudah kami jelaskan berulang-ulang, jika Anda mengalami nifas, kemudian kita katakan maksimal nifas itu 40 hari. Kemudian lebih 40 hari kita masih keluar darah. Ini perlu dilihat. Jika keluar darah setelah 40 hari itu
memang menyesuaikan atau kebetulan sesuai dengan kebiasaan haid, maka dia dihukumi haid. Tapi apabila darah yang keluar lebih dari 40 hari tidak sesuai dengan waktu kebiasaan haid kita, maka darah yang keluar itu disebut darah istihadah, darah kotor, yang Anda wajib tetap sholat, wajib puasa, dan seterusnya, termasuk puasa Ramadan. Dengan demikian, kami bertanya lagi kepada ibu yang tadi bertanya, ketika lebih dari 40 hari, darah yang keluar ini sesuai waktu kebiasaan haid bukan? Kalau bukan, berarti itu darah istihadah. Anda tetap wajib sholat, mandi dulu, kemudian sholat, kemudian wajib puasa. Tidak boleh menghukumi ini tetap nifas, karena nifas itu maksimal 40 hari, tidak ada nifas lebih dari 40 hari. Bahkan Imam Tirmidzi menceritakan ini sebagai ijma' kesepakatan para ulama. Nah, atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari seorang ukhti muslimah. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita menjaga istihadah, mungkin saat darah keluar istihadah, dalam hal mengerjakan sholat, apakah kita dianggap beribadah seperti biasa, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, wanita yang mengalami istihadah dan dia ingin beribadah, tapi darah tetap keluar, hendaklah dia memakai alat-alat yang bisa mencegah mengucurnya darah istihadah, baik itu dengan pembalut, pelapis, ya, atau yang lainnya. Di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita mengalami istihadah selama 7 tahun. Selama 7 tahun pula, dia sholat, selalu di bawahnya tersedia sejenis ember, wadah, karena saking banyaknya darah istihadah yang keluar. Di zaman Nabi tentu kita paham, tidak ada sejenis pembalut, tidak ada yang seperti zaman kita, yang bisa mencegah keluarnya darah. Nah, maka wanita yang mengalami istihadah, dia mandi, ya, ketika sudah suci dari haidnya, suci dari nifasnya, dia mandi, kemudian sholat seperti biasa dengan sebelumnya memakai pembalut yang bisa mencegah keluar darah mengucur dari kemaluannya. Nah, ini yang harus dilakukan agar dia tetap beribadah seperti biasa. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana jika seorang wanita muslimah itu tidak mengetahui, Ustadz, bahwa apakah itu darah istihadah atau bukan, sehingga beliau menganggap itu nifas atau dan lainnya, akhirnya berkonsekuensi terhadap ibadahnya. Mohon nasihat Ustadz tentang hal ini. Sebenarnya patokannya itu mudah, karena kalau nifas lebih mudah patokannya. Dia tidak melihat sifat darah. Patokannya Anda 40 hari aja. 40 hari masih ada darah, sudah lewat 40, maka yang lebih istihadah, lebih gampang. Kalau haid lebih susah. Karena haid patokannya tidak hanya 7 hari. Dia bisa 8, bisa 9, bisa maju, bisa mundur, cuma 5 hari. Cuma kalau nifas itu lebih mudah. Hitung aja kapan mulai keluar darah. Sebelum persalinan 1 hari. Baik, itu hari pertama. Terus sampai 40 masih ada darah, itulah nifas. Sudah lewat 40, langsung hukumi dia istihadah, gitu saja. Jadi nifas itu lebih mudah karena dia ada patokan hari. 40 itu maksimal. Lebih dari 40 dianggap sebagai darah istihadah, ya. Nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ustaz, terkait dengan ketidaktahuan seorang muslimah bahwa ada batasan maksimal 40. Bagaimana jika lebih dari 40 hari beliau menganggap itu masih darah nifas, kemudian beliau tidak sholat dan tidak saum? Bagaimana terkait dengan hukum-hukum hal itu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Dalam syariat kita, sebuah hukum itu menjadi gugur apabila seorang melanggarnya karena ketidaktahuan atau karena tidak punya ilmu. Karena kejahilan, atau dia belum tahu hukumnya. Setelah 40 hari yang harusnya Anda sholat, ya, karena itu darah istihadah. Darah istihadah itu kan wanita istihadah seperti wanita suci. Harusnya sudah sholat, sudah puasa, tapi kita tidak sholat, tapi kita tidak puasa. Maka karena dibangun di atas kejahilan, di atas kebodohan, belum tahu ilmunya, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun pada Allah, ya Allah, saya ninggalin sholat habis 40 hari, selama 10 hari misalkan, selama 20 hari. Taubat pada Allah.
Apakah dikodok sholatnya? Tidak. Ya, tidak dikodok. Pada waktunya sudah lama. Dia bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun agar Allah mengampuni dosanya karena meninggalkan sholat dan puasa. Nah, atas jawabannya. Baik, kami kembali mengundang pemirsa San TV dan kaum muslimin yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini, yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di layanan telepon yang sudah kami siapkan. Baik, kita bacakan kembali. Ustadz, apakah untuk haid ada batasan yang pasti seperti nifas, Ustadz? Misalkan 15 hari dan sebagainya, Ustadz. Mohon penjelasan dari Ustadz. Jazakumullahu khairan. Untuk haid, apakah ada batasan yang pasti sebagaimana nifas? Haid tidak ada batasan maksimal dan tidak ada batasan minimal. Beda dengan nifas, ada batasan pastinya, yaitu maksimal 40 hari. Adapun haid, tidak ada batasan maksimal secara pasti. Adapun yang mengatakan haid itu paling banyak 15 hari, ini hanyalah pendapat dari sebagian ulama. Pendapat dari sebagian ulama. Yang pendapat ini tidak dibangun di atas hadis atau dalil. Kalau nifas itu kan ada hadis ya, dia disebutin. Dari Ummi Salamah, kami duduk di zaman Nabi SAW arba'ina yauman. Disebutin jumlahnya, arba'ina yauman. Arba'in itu berapa? 40 hari, yauman, hari. Tapi kalau nifas tidak ada. Kami mengalami haid tidak ada. Kalau nifas ada. Arba'ina yauman. Tapi untuk haid tidak ada. Kami mengalami haid di zaman Nabi. Kemudian kami tidak sholat khamsata asyrata yauman. Ya, 15 hari. Itu tidak ada. Sehingga disinilah letak perbedaan antara nifas dengan haid. Nifas punya waktu yang pasti secara maksimal. 40 hari itu maksimal. Minimalnya tidak ada batas untuk nifas. Haid minimal maksimal dia nggak ada batas. Nah, insyaallah jazakallahu khairan. Ini sangat jelas sekali bagi ukhti muslimah tentang batas-batasan haid dan batas-batasan nifas. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini terkait dengan haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh bagi seorang ukhti muslimah yang sedang mengalami haid atau nifas duduk-duduk di dalam masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat di situ, Ustaz? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patokan masjid adalah tempat yang dilaksanakan sholat 5 waktu secara terus-menerus. Itu disebut masjid. Sebuah tempat, bangunan yang ditegakkan sholat 5 waktu secara terus-menerus. Maka tidak ada bedanya apakah itu musola, apakah itu masjid, apakah itu masjid agung, masjid jami. Selama ditegakkan sholat 5 waktu terus-menerus di tempat tersebut, maka itulah masjid. Dengan demikian, wanita nifas, wanita haid tidak boleh duduk-duduk di dalam masjid walaupun dia tidak ada sholat Jumatnya, yang biasa dikenal di daerah kita disebut dengan musola atau surau. Musola surau di daerah kita, di wilayah Indonesia, itu biasa hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja. Sedangkan sholat Jumat di masjid jami'nya atau masjid agungnya. Maka musola surau pun hukumnya hukum masjid. Karena dia tetap dilaksanakan sholat 5 waktu secara terus-menerus. Dengan demikian, Anda sebagai wanita haid, wanita nifas tidak boleh duduk-duduk di masjid atau musola yang tidak ada sholat Jumatnya, namun tetap ada sholat 5 waktunya. Nah, tidak boleh. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita baca pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, saya pernah mendengar ada seorang muslimah yang mengalami keguguran, kemudian di bawah usia 120 hari. Kemudian dia menganggap bahwa hal itu adalah darah nifas. Apakah hal itu benar, Ustaz? Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya, tadi sudah kami sampaikan ya bahwa apabila ada yang keguguran kurang dari 4 bulan atau 120 hari, maka tidak dianggap sebagai nifas. Berdasarkan hadis yang kita semua sudah tahu dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis keempat, itu disebutkan ya bahwa penciptaan manusia dari mulai ditulis rizkinya, ajalnya, kemudian ditiupkan nyawanya itu selama 4 bulan atau 120 hari. Sehingga kalau ada yang keguguran kurang dari 4 bulan, dia tidak dianggap nifas.
Namun yang kegugurannya di atas 4 bulan, darah yang keluar dianggap nifas. Ini sekali lagi, kalau kurang dari 4 bulan tidak disebut nifas, dan wanita ini dikabarkan sama kita, ya. Anda beritahu, bacakan hadisnya. Nah, hadisnya itu gampang kok. Lihat aja buku hadis Arba'in Nawawi, buka hadis nomor 4. Baca di situ. Ya, coba bagi yang berpendapat kurang dari 120 hari sudah dianggap nifas, suruh baca dulu hadis ini. Bagaimana dengan hadis ini? Kemudian dia berpendapat kalau kurang 120 hari sudah disebut nifas, dasarnya apa? Bawakan hadisnya sehingga ada komunikasi. Ya, ini disebut dialog ilmiah namanya. Semua berdasarkan dalil, bukan hanya perasaan saja. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan tadi sekaligus penutup kita di perjumpaan kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu di setiap Jumat dan Sabtu dari pukul 5.30 sampai dengan pukul 6.30. Sekali lagi jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus memberikan ilmu kepada kita semua. Dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kaum muslimin dan pemirsa Ahsan TV yang terus menyimak tayangan live yang disiarkan Ahsan TV. Mudah-mudahan kajian-kajian yang disiarkan secara langsung yang ditayangkan di Ahsan TV memberikan manfaat bagi kita semua, amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Izinkan kami atas nama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.